Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan yang sudah mengikuti aku dari beberapa pekan yang lalu. Ini adalah lanjutan video dari perjalanan aku umroh. Nah, ini alhamdulillah kita udah sampai di Jeddah, mau menuju ke Madinah, kota Madinah. Kita di sini difasilitasi oleh travel menggunakan bis. Sebenarnya ada beberapa travel juga yang menggunakan kereta cepat, tapi ini di sini kami mengambil paket umroh hemat, jadi menggunakan bis. Nah, bis ini lumayan jauh, sekitar menggunakan bis lumayan lama ya, maksudnya lumayan lama. Jadi kita juga sebenarnya bagusnya juga itu bisa kita istirahat di bis dulu sebelum sampai di hotel. Nah, sebenarnya kita di Jeddah itu sampainya kalau di itinerary itu jam 5.15, tapi alhamdulillah itu lebih cepat. Kita sampainya itu jam 4 kurang ya, jam 5 kurang, setengah 5 kurang lah. Jadi kita lagi sahur dulu di dalam bis sambil petugas panitianya itu mengambil koper-koper kita. Terus perjalanan ini sebenarnya kalau di itinerary itu sampai jam 1 ya. Jadi perjalanannya itu sekitar 7 sampai 8 jam sampai dengan di hotel yang nanti kita akan tinggali, yaitu di Hotel Bir Al Aiman. Mari kita baca doa masuk ke dalam satu kotak. Ikuti saya. Allahumma Rabbas samawati as-sab'i wa ma afdalna wa rabbal aradin as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma afdalna as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Kota Madinah Al-Munawwarah merupakan darul hijrah, negeri hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebelumnya tinggal di Makkah Al-Mukarramah, tanah kelahiran beliau, selama 53 tahun. 40 tahun beliau habiskan sebelum kenabian, kemudian 13 tahun beliau berdakwah sebagai seorang nabi dan rasul, mendakwahkan ajaran Islam, mengajak orang-orang Quraisy secara khusus. Beliau bimbing mereka, dan dari sinilah berkembang cahaya Islam ke berbagai penjuru. Dari sinilah beliau meluaskan dakwah Islam. Dari sinilah panji-panji jihad dikibarkan. Tahun demi tahun beliau alami dengan perjuangan. Tidak ada tahun yang beliau lewati kecuali di dalamnya ada perjuangan di sini. Maha membagi taubat. Ayat ini menegaskan bahwasanya sudah dekat ajal Rasulullah SAW, dekatnya wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari rumahnya lalu ke masjidnya sampai ke mimbar beliau pernah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min jannah." Antara rumahku dan mimbarku taman dari taman-taman surga. Beliau mengisyaratkan, di sana beliau sering menyampaikan agama Islam, di sana beliau sering menyampaikan ilmu, di sana beliau menyampaikan kajian-kajian beliau. Sebagaimana beliau juga katakan, "Idza marartum bi riyadil jannati faqta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, di masjid beliau dan juga masjid beliau memiliki keutamaan khusus bagi orang yang salat di sana. Beliau bersabda, "Salatun fi
masjid hadza afdalu min alfi salat. Salat di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali lipat salat fi ma siwa, dibandingkan salat di tempat yang lainnya, illa al-masjidil haram, kecuali jika dibandingkan dengan Masjidil Haram. Fa innahu bi mi'ati alfi salat, sesungguhnya di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 kali lipat salat. Di baitihi, barang siapa bersuci di rumahnya, thumma ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah, kalau dia salat di situ maka baginya seperti pahala berumrah. Nah itu di setiap perjalanan itu motifnya itu menjelaskan sejarah, dan masya Allah aku di situ nggak terasa menjatuhkan air mata ya. Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu yaitu menjadi hambanya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita udah sampai di hotel. Hotel kita itu lumayan dekat dari Masjid Nabawi, hanya sekitar 10 menitan jalan kaki. Nah ini dari sini dijelaskan dari hotel tersebut terus lurus aja, terus nanti belok kiri, dan disitu dijelaskan juga nanti kita akan titik kumpulnya di mana. Demikian pula nanti bapak ibu mau balik ke sini lagi, gerbang 310 dari Nabawi lurus aja sampai mentok. Nah setelah kita dijelaskan bagaimana caranya pulang ke hotel dan pergi ke Masjid Nabawi, di sini kita lanjut diperkenalkan Masjid Nabawi ya oleh Mutawif. Nah sebenarnya kita sampainya di masjid ini di hotel ya itu sekitar jam 1, tapi kita siap-siap dulu untuk sholat zuhur. Dan di 2:30 kita berkumpul untuk jalan ke Masjid Nabawi. Di sanalah Mutawifnya akan memperkenalkan. Nah, kalian bisa mendengarkan secara langsung penjelasannya. Aku rekamnya sedikit-sedikit aja karena memang aku terpukau banget lihat, masya Allah. Alhamdulillah akhirnya aku menginjakkan kaki di Masjid Nabawi yang hanya aku lihat di video-video, dan di sini aku speechless banget. Pokoknya hanya wow, masya Allah, akhirnya aku sampai. Nah ini udah mendekat ke Masjid Nabawi. Di sini kita sekalian juga menunggu asar ya, karena kita turun jam 2:30 sambil jalan-jalan sebentar. Terus kita tunggu sholat asar. Nah ini udah masuk dekat Masjid Nabawi. Dan di situ gerbang 310 yang tadi saya sempat singgung ya, yang harus bapak ibu jadikan patokan ke kemudian yang sama juga syaratnya Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Kemudian yang itu putih Masjid Ali. Masjid Ali ya. Saya ulang, Masjid Mama, Masjid Abu Bakar. Boleh. Masih ada ininya, burung-burungnya. Atau kontrak apa? Halo. Halo ya. Guys. Yang baru atau langsung pindah? Sudah. Kami lagi ada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak perjuangan agar bisa sampai ke sini ya. Insyaallah.
Obor kata siapa ini? Tidak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tidak aku. Ini Masjid Nabawinya yang payung-payung besar itu loh. Nah, ini gerbang yang dijadikan patokan untuk berkumpul jikalau ada agenda selanjutnya dan kita terpencar gitu ya. Nah, ini Masya Allah kita udah masuk pelataran. Saya doakan yang menonton video ini yang belum pernah pergi disegerakan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang sudah pernah pergi diundang lagi, termasuk aku dan keluarga. Nah, Masya Allah, sebenarnya sesuai pengalaman aku ya, kalau pengen sholat di dalam Masjid Nabawi itu memang harus lebih awal banget ya. Jadi kalau misalnya asarnya jam 4 misalnya, kita itu dari jam 2 atau setengah 3 minimal udah jalan ke Masjid Nabawinya, karena memang Insya Allah banyak banget umat yang pengen langsung sholat di dalam masjid, karena kan keutamaan sholat di dalam masjid itu kan lebih banyak daripada di pelataran. Menurut aku ya, untuk perempuannya itu lebih banyak, jadi harus lebih cepat, kalau tidak nanti akan desak-desakan. Terus kalau nanti full itu kan akan tertera di atas ya, di setiap gerbangnya tuh bahwa ini sudah full. Nah, itu biasanya petugas-petugasnya ya, kita akan diusir, nggak diperbolehkan untuk masuk lagi. Jadi bisanya di pelataran aja. Sebenarnya bisa juga kita sholat di pelataran, tapi alangkah baiknya, kata Ustadz, alangkah baiknya kita sholatnya di dalam masjid gitu. Alhamdulillah sampai di Madinah. Masya Allah. Masya Allah. Ini kita udah berbuka, di sana itu nanti akan ada kantong seperti itu dibagi-bagiin takjil. Ini video dari suami ya yang diperlihatkan ke aku, karena kita sempat chatting-chattingan. Terus ini udah balik ke hotel karena kita sudah sholat dan berbuka di sana, sholat maghrib, isya, tarawih, dan kita lanjut ke hotel sembari melihat dan menikmati suasana malam di kota Madinah. Ini kita jalan menuju hotel sembari dari sholat. Ini menuju hotel tinggal lurus-lurus aja, sangat dekat menurut aku, walaupun kalau kelihatannya 7-10 menit itu lumayan jauh bagi orang lain, tapi menurut aku enggak ya, karena memang cuacanya dingin, sejuk, jadi tidak terlalu berasa gitu. Nah, ini video keesokan harinya untuk sholat subuh. Kita jalan lagi dan Masya Allah, karena memang excited dan semangat banget nih ibadahnya di sini, jadi nggak terasa. Pokoknya Insya Allah kalian kalau dapat hotel Bir Ali ini, aku yakin kalian nggak akan merasa jauh.
Alhamdulillah di keesokan harinya kita berkesempatan untuk masuk di dalam Masjid Nabawi karena memang kita lebih awal datangnya, dan alhamdulillah kita bisa mendengarkan azan dan sholat dan berdoa di sini. Alhamdulillah aku berdoa, salah satu doanya ini adalah doa yang dititipkan oleh Akila dan aku bawakan dan aku bacakan di dalam Masjid Nabawi. Setelah sholat, kita foto-foto, aku dan ibuku foto-foto dulu, mengabadikan momen bersama, bisa pergi bersama berempat, aku, suami, bapak dengan mamaku. Dan ini adalah fajarnya, fajar hari, Masya Allah cantik banget. Ini aku rekam sambil menunggu teman-teman lain untuk berkumpul di gerbang 310. Aku merekam video payungnya itu terbuka ya, nanti aku di sini aku sengaja aku cepetin supaya nggak terlalu durasi. Itu aja video kali ini, kita lanjut ke part yang berikutnya untuk jalan-jalan di Madinah sebelum kita melaksanakan umroh di Mekah. Terima kasih, dadah.